kalau kita mau bawa mereka lebih dalam dengan Tuhan, sedekat apa kita dengan Tuhan itu ya sejauh kita bisa bawa anak-anak kita. Welcome to Serasi, sehati untuk generasi. Kami The Passion Project, sebuah organisasi yang bekerja sama dengan gereja-gereja lokal dan sekolah-sekolah melalui kurikulum, training, dan workshop dalam menjembatani para pekerja generasi untuk membangun hubungan mereka dengan generasi yang lebih muda. Bicara tentang lu belajar teologi, itu kan bagiannya Bapak Pendeta. Kalau pengen jadi gembala ya kan harus tahu Alkitab nih, harus tahu ayat-ayat gitu. Kalau Levina sendiri kan juga bergerak di bidang pembinaan ke anak-anak remaja di gereja gitu. Berarti harus sekolah teologi juga dong? Ya itu pertanyaan sangat bagus sih Pak. Saya rasa kayak banyak sekali ya orang yang bilang kayak, oh kalau misalnya mau jadi pembina yang baik harus kayak sekolah teologi gitu. Kalau saya sih kurang setuju ya sama mindset kayak gitu. Dan saya pribadi, saya sekolah teologi, tapi saya bukan pendeta. Dan saya nggak kerja di gereja, juga nggak kayak nggak pelayanan full time gitu. Jadi saya cuman pelayanan aja di kaum muda kayak gitu sih. Jadi sebagai seseorang yang belajar teologi meskipun nggak harus jadi gembala atau full time di gereja gitu ya. Betul Pak. Tapi Anda tetap mengatakan bahwa ya nggak harus sih. Nggak. Kalau punya hati untuk melayani di remaja misalnya gitu ya. Iya. Tapi kan artinya jadi kacau gitu pemahamannya. Bahaya nggak sih kalau kayak gitu? I think kayak kita mesti membedakan kayak kalau kita bilang sekolah teologi, kayak maksudnya sekolah teologi sama belajar tentang Tuhan. Maksudnya kalau kita di dalam kehidupan pribadi kita, menurut saya sebagai seorang mentor rohani atau pelayanan apapun lah Pak di dalam gereja, itu penting sekali sih kita tetap punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kan teologi itu kan bicara tentang kita semakin mengenal Tuhan ya. Kalau sekolah formal ya pilihan lah ya Pak, atau panggilan kan. Kalau misalnya kita dipanggil sebagai pendeta ya, ayo kita sekolah untuk kita belajar lebih dalam, dapat sertifikasi dan sebagainya. Tapi kalau kita pelayan di kaum muda, mungkin lebih baik mindset kita lebih ke kalau kita mau bawa anak-anak ini bertumbuh, kita harus bertumbuh dulu. Karena kita hanya bisa membawa mereka sejauh kita paham kan. Kayak we can only make them understand yang kita sudah pahami dulu. Jadi kalau kita mau bawa mereka lebih dalam dengan Tuhan, sedekat apa kita dengan Tuhan itu ya sejauh kita bisa bawa anak-anak kita. Jadi I think bukan tentang pendalaman teologi dari segi pendidikan formalnya, sekolahnya gitu, tapi lebih ke hubungan pribadi dengan Tuhan dan kemauan kita untuk belajar tentang siapa Allah, kayak gimana sih kasih Allah di dalam hidup kita, gimana kita menghidupi kekristenan kita, kayak gitu sih Pak. Jadi dengan kata lain, kalau you punya hati gitu untuk membina anak-anak muda di gereja gitu, oke lah, katakan kamu nggak sekolah teologi, nggak apa-apa gitu ya. Jangan tuh sampai kemudian menghambat hati kita untuk mau melayani di next gen ini gitu, di generasi muda ini gitu ya. Tapi kamu juga dituntut untuk punya sebuah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan gitu. Itu yang paling penting gitu. Oke lah, katakan mungkin Alkitab lu nggak hafal, tapi lu harus tahu gitu bagaimana berhubungan dengan Tuhan secara personal gitu. Iya, dan harus ada kemauan ya untuk semakin bertumbuh gitu, Pak. Jangan sampai kayak kita merasa, oh ya kita sudah dekat, kita udah youth leader, udah oke lah secara rohani, tapi kita tidak terus belajar karena kan dengan maksudnya zaman juga berubah, hidup kita juga kita kan nggak stagnan di musim gitu-gitu aja kan, kita dari mungkin dulu lajang sudah menikah terus nanti jadi orang tua apa ya, kita harus terus ada perkembangan gitu di dalam kehidupan pribadi kita supaya selagi anak-anak bertumbuh kita juga bisa bawa mereka. Kayak gitu. Iya. Dibutuhkan juga upgrade ya. Nggak cuma di sana-sana terus gitu ya. Jangan mentang-mentang sok kemudian gampang kok anak-anak remaja saya kalau dibilang Tuhan itu berkata kamu harus putus sama pacar kamu, nurut pasti udahan gitu. Nggak cuma mengandalkan gitu aja gitu kan. Tuhan berbicara padahal kamu sebenarnya cuma pakai itu aja gitu untuk sebagai alat nakut-nakuti dan ngerasa bahwa lu tuh sok rohani banget sih di depan anak-anaknya gitu ya. Padahal sebenarnya nggak punya sebuah hubungan yang berkualitas dengan Tuhan gitu ya. Tapi lebih baik kalau misalnya kamu punya kerinduan seperti Levina untuk sekolah teologi, gitu. Yes, I agree. Kayak oke banget, dan bahkan saya menghimbau lah teman-teman yang memang udah sekolah teologi atau misal punya memang bisa
apa ya, kayak sharing lebih banyak tentang kayak apa yang mereka udah pelajari, itu dibagiin ke teman-teman yang juga di pelayanan next gen itu. Maksudnya meskipun bentuknya mungkin bukan, jadi kayak sebagai youth pastor kayak ya ayo adain training gitu buat teman-teman yang pembina, yang leaders juga, jangan supaya kayak apa ya, ada mindset kalau ayo kita grow bareng, kita belajar terus, kita tambah deket terus bareng-bareng. Nggak jadi sok paling pinter sendiri iya, gitu ya. jadi ada kayak gitu. Ya di apa namanya kakak-kakak sekolah minggunya Levina nih paling merasa pinter sendiri. Enggak loh, dia itu suka berbagi juga kok, ya kan. Terbukti kemarin saya diajak loh, kita belajar ya Pak Gideon, belajar eksegesis Paulus. Amin. Gimana? Asik obrolannya? Untuk obrolan-obrolan berikutnya, terus ikuti di 96,4 Bahtera Yuda FM. Dan ikuti kami juga di @thepassionproject.id di Instagram, dan follow our podcast di Time Out by The Passion Project di Spotify.